Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sarapannya udah cukup untuk dengerin aku presentasi hari ini. Kenalin, nama aku Syafira Zara, biasanya aku dipanggil Vira. Kali ini aku itu mau bahas salah satu topik yang lumayan lagi rame diperbincangkan di media sosial, yaitu kenapa ya thrifting harganya makin melonjak tinggi. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu aku itu lagi scrolling Twitter dan aku nemuin salah satu tweet dari user Twitter. Isinya itu ada foto sweater dari Shein dengan harga 300.000, which is worth, karena menurut aku 300.000 itu udah bisa dapet baju baru loh daripada baju bekas. Dan aku tertarik untuk bahas ini bareng-bareng sama kalian. Nah, kalian tahu nggak sih kalau thrifting itu awalnya dari kegiatan sosial dan donasi. Jadi ada charity shop yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah supaya mereka itu punya pakaian yang layak dan punya pakaian yang bagus. Nah, targetnya itu biasanya mahasiswa atau pekerja yang low income. Jadi walaupun mereka berpenghasilan rendah, mereka tuh bisa tetap stylish tapi dengan harga yang budget friendly. Selain itu, di dunia thrifting itu udah ada banyak fast fashion bekas yang masuk, kayak ada H&M, Zara, Shein, Pull&Bear. Itu tuh udah banyak banget di thrifting shop. Nah, hal ini bisa membuat harga thrifting itu makin mahal karena penjualnya itu bilang kayak ini tuh branded, ini tuh barang langka, atau ini tuh vintage coded banget. Nah, oleh karena itu harga thrifting tuh makin melonjak tinggi. Terus ada alasan lainnya juga, yaitu biaya operasionalnya. Banyak thrift yang awalnya itu diimpor. Setelah diimpor, itu harus disortir ulang lagi mana yang bagus dan mana yang gak layak untuk dijual. Setelah itu, kita harus cuci dulu, dibersihin dulu, terus difoto yang bagus buat dimasukin ke online shop. Nah, proses ini memakan waktu yang panjang dan biaya yang enggak sedikit. Makanya harga thrifting itu melonjak tinggi karena biaya operasionalnya juga gak murah. Selain itu ada pengaruh dari influencer. Jujur aku tuh udah sering banget lihat di Instagram atau di TikTok ada banyak influencer yang beli bal-bal thrift, jadi kayak baju setumpuk gitu, sekarung, terus mereka bikin unboxing terus dicobain satu-satu kayak OOTD thrift atau thrift haul. Nah, jadinya makin banyak tuh yang ikut nge-hype tren ini. Karena banyak yang ikut nge-hype, jadi permintaannya tinggi, maka dari itu harganya semakin tinggi. Selanjutnya, supply-nya juga jadi berkurang. Barang thrift yang bagus tuh makin langka. Nah, karena kelangkaan barang ini, harganya semakin naik. Gimana ya keadaan thrifting di masa depan? Kalau dilihat dari masa sekarang, thrifting tuh pasti bakal makin hype karena dari sekarang aja udah banyak banget peminatnya, walaupun harganya mahal. Tapi barang bagusnya juga bisa jadi makin langka dan juga harganya juga bisa jadi makin naik. Nah, kalian juga suka lihat gak sih kalau di coffee shop, terutama hari Minggu itu suka ada acara jual-jualan baju thrifting. Nah, aku tuh pernah lihat di coffee shop, salah satu coffee shop di Bogor itu ngadain thrifting shop di coffee shopnya mereka. Dan menurut aku itu lumayan fancy ya, karena si penjualnya juga harus membayar sewa dong ke coffee shopnya. Jadi gak menutup kemungkinan juga thrifting di masa depan itu bakal kayak butik kecil-kecilan. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai kenapa thrifting harganya melonjak banget di masa sekarang. Semoga next time kamu gak kecolongan harga lagi waktu nge-thrift ya. Terima kasih sudah mendengarkan.